sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Adelia Manado. Saya seorang dosen di Prodi Biologi, Fakultas Pertanian Sains dan Kesehatan Universitas Timor. Saya mengampu mata kuliah mikrobiologi dengan bobot SKS 3 SKS, di mana 2 teori dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah mikrobiologi merupakan salah satu prasyarat untuk melanjutkan mata kuliah mikrobiologi lanjut. Deskripsi mata kuliah. Pada mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari tentang sejarah perkembangan mikrobiologi, mempelajari tentang bakteri, virus, fungi, serta mengetahui proses pertumbuhan mikroba dan aplikasinya dalam bidang bioteknologi serta kehidupan sehari-hari. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan materi mikrobiologi dengan topik teknik isolasi mikroba. Kemampuan akhir mahasiswa yang diharapkan pada topik ini yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan prinsip dasar isolasi mikroba. Yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi berbagai teknik isolasi. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu menerapkan teknik isolasi untuk memperoleh kultur murni. Referensi yang digunakan pada materi ini yaitu buku mikrobiologi perairan dan buku mikrobiologi dan parasitologi. Penilaian pada mata kuliah ini yang pertama, partisipasi dan kepribadian dengan bobot 15%. Kemudian tugas dengan bobot 15%. Kuis dengan bobot 10%, UTS dengan bobot 30%, dan UAS dengan bobot 30%. Berikut ini akan ditampilkan video pengajaran mikrobiologi dengan topik teknik isolasi mikroba. Selamat siang. Selamat siang, Ibu. Oke, baik. Sebelum kita memulai perkuliahan, ada baiknya kita menyerahkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk itu mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, baik. Silahkan mengisi absensi melalui Siakat Cloud, ya. Silahkan di scan. Sudah? Oke, kalau sudah, kita lanjutkan perkuliahan kita hari ini, ya, tentang teknik isolasi mikroba. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang, ada yang tahu tentang apa pertemuan sebelumnya? Oke, silakan. Tentang pertumbuhan mikroorganisme. Oke, minggu lalu kita sudah mempelajari tentang pertumbuhan mikroorganisme. Nah, yang kita pelajari adalah tentang fase-fase pertumbuhan. Apa saja fase pertumbuhan? Ada fase lab, kemudian fase log, ada fase stasioner, kemudian ada fase kematian. Kemudian dalam pertumbuhan mikroorganisme dibutuhkan media pertumbuhan. Media pertumbuhan apa-apa saja? Ada media padat, kemudian cair, semi solid, media diperkaya, kemudian media diferensial. Nah, sekarang kita mempelajari teknik isolasi, ya, mikroba, ya. Apa itu teknik isolasi mikroba, ya? Yang pertama kita lihat dulu capaian pembelajarannya, ya. Capaian pembelajaran yaitu mampu mengidentifikasi, menganalisis dan memecahkan permasalahan biologi melalui pendekatan ilmiah termasuk penggunaan metode laboratorium. Kemampuan akhir yang diharapkan yaitu mahasiswa mampu menjelaskan prinsip dasar isolasi mikroba, mahasiswa mampu mengidentifikasi berbagai teknik isolasi, mahasiswa mampu menerapkan
teknik isolasi untuk memperoleh kultur murni ya. Jadi ini adalah kemampuan yang diharapkan ya, yang akan diketahui mahasiswa setelah belajar teknik isolasi mikroba. Gitu ya. Kemudian, nah, apa itu isolasi mikroba? Ada yang tahu? Oke, silakan. Jadi isolasi mikroba itu proses memisahkan untuk mendapat kultur murni. Oke, iya betul ya. Jadi isolasi mikroba adalah proses memisahkan ya. Apa yang dipisahkan? Satu jenis mikroorganisme dari campuran populasi untuk mendapatkan kultur murni ya. Penting untuk studi identifikasi, karakterisasi dan aplikasi mikroorganisme. Artinya apa? Kenapa harus ini ya dipisahkan ya dari satu jenis ya? Karena di alam mikroba itu masih bergabung ya, belum satu jenis ya. Misalnya ada makanan yang busuk ya. Nah, pada makanan itu masih terdapat berbagai macam mikroorganisme ya. Ada jamur di situ, ada bakteri di situ. Jenis bakterinya juga banyak ya. Ada bakteri asam laktat, kemudian ada bakteri patogen ya, bakteri pembusuk. Nah, teknik isolasi mikroba adalah cara untuk memisahkan bakteri-bakteri tersebut atau jamur-jamur tersebut gitu ya. Nah, kita lihat lagi. Populasi mikroba di alam tidak terpisah sendiri menurut jenisnya, bergabung ya. Misalnya di tubuh kita ya, kita tidak tahu bakteri apa yang ada di sini gitu ya. Nah, tetapi terdiri dari campuran berbagai macam sel. Kemudian di laboratorium populasi mikroba dapat diisolasi menjadi kultur murni yang terdiri dari satu jenis spesies ya. Tadi dipisahkan bakteri asam laktat gitu ya. Kemudian yang patogen, kita mau ngambil yang patogennya. Nah, dipisahkan menjadi kultur murni yang terdiri dari satu jenis spesies ya. Kemudian hasil isolasi tersebut dapat dipelajari morfologi, sifat dan kemampuan biokimiawinya. Oke, next. Nah, sumber mikroba ya. Jadi kita mendapatkan mikroba itu dari mana saja, gitu ya. Di alam tentunya sangat banyak ya, bahkan di kursi, di sepatu, di baju, di kulit kita pun ada, ya. Nah, sumber mikroba sangat beragam, dapat ditentukan di berbagai lingkungan, ya, ditemukan ya di berbagai lingkungan. Sumber alami yaitu ada di tanah, ya, di air ada, ya. Makanya kalau kita mau minum air itu sebaiknya direbus dulu, gitu ya, untuk terhindar dari mikroba. Kemudian sayuran segar ada, sayuran busuk juga ada, ya. Kemudian di tanaman ada, di hewan ada, bahkan di manusia ada, ya. Di limbah juga ada dan sebagainya, ya. Jumlah dan jenis mikroba juga sangat beragam, sangat banyak, jutaan, ya. Oke, jadi bagaimana mengambil ya suatu mikroba itu dari lingkungan tadi, ya? Gimana caranya? Misalnya ada tidak ya mikroba di tanaman misalnya, ya, di daun. Nah, caranya, tahapannya ada beberapa tahapan, ya. Yang pertama ada tahapan isolasi, kemudian ada tahapan seleksi, kemudian karakterisasi dan identifikasi, ya. Oke. Nah, tahap pertama dalam seleksi mikroba yang akan digunakan yaitu isolasi mikroba, sehingga diperoleh kultur yang murni tadi, ya. Kemudian semua sel dan populasi identik dan berasal dari sel induk yang sama, sifat morfologi dan fisiologi seragam. Kemudian dilakukan identifikasi dengan menggunakan kunci-kunci yang sesuai, ya, sehingga diketahui nama mikroba tersebut. Jadi tadi di alam kita belum tahu, ya, karena di kulit kita ada bakteri. Nah, kita mau isolasi nih, mau mendapatkan bakteri pada kulit atau pada jerawat, ya. Gitu. Kemudian
kita lihat ya, kita uji dulu dia ya untuk mengetahui namanya. Nanti diidentifikasi secara molekuler ya, sehingga tahu nama spesiesnya. Oh, ternyata bakteri itu adalah E. coli misalnya ya, atau Staphylococcus aureus gitu ya. Nah, mikroba yang telah diperoleh harus disimpan dengan teknik penyimpanan yang baik sehingga kemurniannya terpelihara dalam jangka waktu yang panjang. Itu tadi ya. Oke, prinsip isolasi mikroba yaitu berdasarkan morfologi koloni dan atau kemampuan tumbuh pada media tertentu ya. Kemudian menggunakan teknik sterilisasi untuk menghindari kontaminasi ya. Kemudian menggunakan media selektif dan media diferensial. Makanya ketika mau menumbuhkan mikroba itu semua alat-alat harus steril, di autoclave dulu ya kan. Nah, kemudian meja praktikum atau meja kerja juga harus aseptik ya. Jadi bekerjanya itu harus aseptik ya. Makanya menggunakan bunsen dan alkohol. Selalu semprot-semprot ya. Kemudian, nah, apa-apa saja teknik isolasi mikroba dapat dilihat ya. Yang pertama ada straight plate ya, yaitu teknik goresan ya. Kemudian ada pour plate ya, yaitu teknik tuang ya. Kemudian ada spread plate, yaitu teknik sebar. Kemudian ada serial dilution atau pengenceran bertingkat ya. Oke, straight plate. Lihat ya. Straight plate yang tadi straight plate itu adalah goresan, berarti menggunakan alat namanya apa? Jarum OC. Kita tinggal ambil bakterinya atau mikrobanya, kemudian digores. Itu dia goresannya. Nah, ini dia. Tujuannya untuk memisahkan koloni mikroba tunggal dari campuran ya. Menggunakan OC ini tadi ya, atau loop steril. Umumnya dilakukan dalam 4 kuadran. Ini kuadran pertama, kuadran kedua, kuadran ketiga, dan kuadran keempat ya. Kultur hasil akhir adalah koloni tunggal di kuadran terakhir. Ini dia. Nah, kalau di sini kan belum terpisah ya, masih koloninya masih tergabung ya. Nah, di kuadran keempat ini sudah kelihatan koloni-koloni tunggal. Itu ya. Itu dia teknik straight plate atau teknik goresan. Oke, ini dia. Bagaimana caranya ya? Yang pertama tadi jarum OC, kemudian kita ambil bakterinya ya, ambil mikrobanya, kemudian goreskan ya. Itu kuadran pertama. Setelah tergores kita tarik lagi dari situ ujung goresan ya. Kuadran kedua. Setelah itu dari kuadran kedua kita tarik lagi ya. Kuadran ketiga. Dari kuadran ketiga kita tarik ya. Jadi strict digores ya, gores-gores gitu ya. Nah, sehingga nanti kalau sudah diinkubasi akan terdapat koloni terpisah ini ya, titik-titik dia gitu ya koloninya. Oke, next ada teknik pour plate ya. Pour plate artinya teknik cawan tuang, dituang ya. Sampel dicampur dengan media agar yang masih hangat ya. Kehangatannya sekitar kurang lebih 45 derajat Celcius. Dituang ke petri dish dan dibiarkan memadat. Ya. Mikroba tumbuh di dalam dan permukaan media. Jadi nanti akan ada tumbuh di sini, kemudian ada yang tumbuh di bawah di dalam media itu ya. Kemudian cocok untuk isolasi mikroba dalam sampel cair. Jadi kalau sampelnya cair, pakailah metode teknik pour plate ya. Soalnya sampelnya dari susu gitu ya, atau air kayak ini.
Ini dia ya. Yang pertama ini koloni bakteri ya. Kemudian pipet bakterial sampel ya. Kemudian dimasukkan ke Petri. Setelah itu dimasukkan media. Gitu ya. Pertama tadi bakterinya ya dalam bentuk cair dimasukkan ke ini cawan Petri, kemudian dimasukkan medianya. Tadi yang masih suhunya masih 45 derajat ya, sekitar 45 derajat Celcius. Kemudian setelah itu baru dicampur ya dengan letter 8 biasa ya. Itu dicampurkan, media dan bakteri telah bercampur ya. Media dengan apa? Sumber isolat ya tadi. Kemudian diinkubasi. Maka akan ada yang tumbuh di permukaan, ada yang tumbuh di dalam gitu ya, di tengah-tengah media itu gitu. Oke, selanjutnya ada spread plate ya, yaitu teknik sebar ya. Artinya apa? Artinya bakterinya disebar ya, atau mikrobanya disebar di atas media. Kalau tadi dicampur ya, dicampur kemudian ditumbuhkan. Kalau yang ini disebar di atasnya gitu. Kemudian diteteskan ke atas media. Kemudian menggunakan mikropipet dan batang kaca steril atau hockey stick. Ini dia hockey sticknya ya. Yang ini mikropipet ya. Nanti lebih lanjut bisa kita praktekkan di laboratorium ya. Kemudian digunakan untuk perhitungan koloni atau colony forming unit atau CFU ya. Jadi bakteri tadi diambil ya, bilangnya 1 mikroliter ya. Kemudian diteteskan di atas ini media ya. Setelah itu baru disebar merata. Nah, nanti akan ada bakteri yang tumbuh di sini setelah diinkubasi. Gitu ya. Jadi disebar. Kalau tadi kan digores. Kemudian yang satu lagi dituang. Kalau yang ini inokulasikan ya. Ya. Ke atas cawan Petri ya, yang berisi media. Lebih tepatnya ke atas media. Kemudian disebar menggunakan hockey stick steril ya. Nah, setelah itu diinkubasi ya. Setelah diinkubasi maka akan tumbuh koloni ya. Jadi hasil isolasi itu disebut dengan isolat gitu ya. Ini ada isolatnya beragam ya. Gitu. Nah, setelah tumbuh, nah ini kan masih beragam. Nanti dikultur, diambil satu koloni ya. Kemudian dilakukan dengan metode straight plate ya, digores. Maka tumbuhlah satu kultur murni. Nah, kalau kita lihat di sini ya, ini masih beragam ya. Tapi dia sudah terpisah. Ini satu koloni ya. Yang pasti yang ungu ini adalah koloni yang berbeda dengan yang ungu tua ini dengan yang ungu muda. Jadi dia sudah terpisah ya. Tinggal kita pisahkan lagi nanti dia ke Petri yang berbeda. Misalkan misalnya yang ungu tua ini kita pisahkan, kita kultur ke Petri A. Nah, yang ungu muda ini kita kultur ke Petri B. Jadi sudah didapatkan koloni yang berbeda ya. Merupakan metode dalam mikrobiologi untuk mengurangi konsentrasi mikroorganisme dalam suatu sampel secara bertahap ya. Misalnya sampel kita itu adalah tanah ya. Kalau tidak diencerkan ya, 1 gram tanah kemudian kita larutkan dengan 1 mili ya. Kita tumbuhkan ke dalam cawan Petri, maka itu pertumbuhannya akan sangat padat ya. Tidak bisa terpisah seperti tadi ya. Nah, maka dari situ perlu dilakukan teknik pengenceran gitu ya, agar ini mengurangi konsentrasi mikroorganisme dalam sampel ya. Caranya bagaimana? Ini ya. Ini adalah teknik pengenceran ya. Misalnya inokulum awal ya, sampel kita adalah tanah misalnya. Tanah kita masukkan ke ini
tabung reaksi ya, yang berisi Aquades ya. Kemudian, nah ini kalau kita tumbuhkan langsung ya, nah ini tadi dicampur, ditumbuhkan maka hasilnya akan seperti ini. Bakterinya sangat padat ya, sangat padat. Makanya perlu dilakukan pengenceran. Nah dari ini tadi inokulum awal ini ya, diambillah 1 mili ya, kemudian di vortex ya, diratakan di apa namanya, supaya homogen, dihomogenkan di vortex ya. Maka mana lebih padat, cawan petri yang ini atau yang ini? Yang pertama kan? Nah, maka sudah terjadi pengurangan populasi ya. Lagi ya, dari sini diambil 1 mili ke Aquades yang ini ya, kemudian di vortex, dari sini diambil lagi 1 mili ya, sehingga ini adalah pengenceran 10 pangkat min 3 ya. Gitu. Apa? 3 tabung reaksi ya yang telah dilalui. Kemudian dari sini diambil 1 mili gitu ya. Maka terlihat ya kepadatannya berkurang gitu. Kalau sudah seperti ini, maka kita bisa menghitung ya jumlah koloninya ya. Sudah terpisah-pisah ya ini. Maka kita hitunglah menggunakan koloni bunker. Bisa dipahami yang ini pengenceran. Jadi tujuan pengenceran ini supaya populasinya tidak padat ya. Kalau masih seperti ini masih tercampur, yang belum bisa kita pisahkan tadi, tertumpuk di sini, itu dia. Oke, kesimpulannya, teknik isolasi mikroba penting untuk memperoleh kultur murni, pastinya ya, sehingga didapatkan tadi koloni-koloni terpisah, gitu ya. Kemudian pemilihan teknik tergantung sampel dan tujuan ya. Kalau tadi dia sampelnya cair, maka gunakanlah pour plate ya. Pekerjaan kita harus secara aseptis. Kemudian praktik berulang penting untuk mahir dalam isolasi ya. Cara ini apa? Strike tadi ya. Nah, cara menuang ya. Semakin sering bekerja di lab, maka akan semakin mahir gitu ya. Mikroba yang tumbuh disubkultur kembali untuk mendapat isolat murni. Itu tadi ya. Yang ini tadi tumbuh ya. Tetapi di sini masih beragam ya. Untuk mendapatkan yang murni ya, dia konsisten, yang tumbuh adalah si ini ya, yang ungu tua, maka ini harus kita tumbuhkan di petri yang berbeda ya. Begitu. Di subkultur untuk mendapatkan isolat yang murni. Kira-kira ada pertanyaan tentang topik teknik isolasi mikroba? Pas? Oke, pas. Kalau pas, maka topik pertemuan kita berikutnya adalah tentang identifikasi mikroorganisme. Ya. Identifikasi mikroorganisme ini yang akan kita bahas adalah tentang karakterisasi bentuk, warna, elevasi, ukuran koloni. Kemudian kita juga akan membahas tentang uji biokimia. Kemudian kita akan membahas tentang pewarnaan gram ya, untuk menentukan bakteri gram positif atau gram negatif. Kemudian kita juga akan membahas tentang identifikasi molekuler ya, untuk menentukan nama spesies mikroba itu ya. Oke, selanjutnya kuis ya. Silahkan join myquiz.com ya. Masuk ke laman ini, join myquiz.com. Kemudian kodenya untuk join adalah 106100. Selanjutnya tugas ya, sesuai dengan kontrak perkuliahan. Kalau tugas itu adalah dikumpul di
Edlink. Dan tugas sudah tersedia di laman Edlink. Silahkan akses ya dan kumpulkan sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan. Oke, mungkin itu dulu untuk pertemuan kita hari ini. Cukup sekian dan terima kasih. Selamat sore. Selamat sore, Ibu.